adalah tepuk tangan paling meriah pada pengkhianatan langit dan semesta pada sang Baskara. Dia adalah target paling gelap pada perginya gelap yang dikenal paling gelap milik dunia. Dia adalah dia yang selalu bersukacita saat melihat gerombolan anak sekolah yang baru saja keluar dari gerbang yang mereka sebut. Jika diingat kembali, dia tak pernah merasakan euforia yang sedemikian rupa. Dia tak pernah bersekolah selayaknya anak-anak yang tengah dia perhatikan saat ini. Dahulu ketika anak sebayanya memamerkan pencapaian akademiknya kepada orang tua masing-masing, dia hanya bisa menatapnya seorang diri. Yang dia lakukan saat itu hanya bertahan hidup apapun kondisinya. Dia memiliki dendam yang harus dia selesaikan, dan karena itulah dia harus tetap hidup dan ada. Ketika kondisinya berdaring, Ian mau tak mau kembali menaruh fokusnya pada kehidupannya sendiri. Beberapa saat yang lalu, dia memutuskan untuk berhenti di depan gedung sekolah menengah pertamanya untuk berinteraksi anak-anak itu. Sementara itu, Jacob yang sudah paham dan mengerti betul seperti apa perangai sahabatnya ini memilih untuk menjawab dengan protes tentang Ian yang membalas dengan tanya pula. Taehyung sepertinya bertengkar dengan Elena. Jika kau sedang di luar, mampirlah ke rumah itu. Maksudku jemput Taehyung. Aku takut saja akan luluh dengan air mata. Elena sambung Jongkok dengan lesu. Ian mengakui bahwa akhir-akhir ini dia sudah tersihir oleh Taehyung, tetapi tak separah itu mungkin. Namun ketika dia hendak memasuki daerah rumah utama yang ditinggali oleh pria itu, Ian harus menghentikan mobilnya secara mendadak saat dia melihat sosok Taehyung tengah berjalan kaki dengan yang menyala. Dengan suara klakson yang dapat mengambil atensi pria itu, lalu Ian pun segera membuka kaca jendela mobilnya, dan setelah keduanya berhadapan, ia lantas bertanya, "Kau pikir kau anggota gangster? Kau seperti bocah berandalan." "Katakan saja aku tampan," balas Taehyung dengan cengirannya. Keluar dari mulut seseorang beberapa saat yang lalu menetap dengan suara kecewa, balas Ian tanpa ragu. "Aku hanya sedih karena sampai sekarang cintaku masih cinta sepihak," ujar Taehyung dengan senyumnya. Pria itu memainkan koreografinya seraya kembali bersuara. "Kondisi dari rumah itu membawa aku ke tempat kita hampir," sambung Taehyung yang segera dibalas protes oleh Ian. "Sudah, jangan pergi ke sana," seru Ian yang sayangnya harus berakhir. Karena napas pasrahnya manakala dia membalas, "Aku ingin menenangkan diri saja di sana."
memikirkan hal itu, Ian memilih untuk menaruh fokusnya ke jalan yang berada di hadapannya, berteman hening dan kebisingan yang berada dalam kepala masing-masing. Perlahan mobil itu mulai melaju, membelah sibuknya kota Seoul siang ini. Aku akan di luar kondisi saja, ujar Taeyong saat ia sudah meninggalkan mobil ini di tempat yang pernah mereka kunjungi sebelumnya, tempat di mana Taeyong menggantikan Ye dengan netra yang menatap tiap kepulan asap yang berada di depan wajah. Taeyong melihatnya dari belakang. Wanita itu kemudian memutuskan untuk keluar dari mobil ini dan berjalan menghampiri tempat Taeyong duduk. Kau selalu tidak suka saat aku mendekatimu yang sedang imbuhnya dengan netra yang menatap lurus ke arah danau ini. Telah memastikan bahwa Bidadari sudah benar-benar mati. Taeyong lantas menjawab, damai untukmu jika terkena. Ketika mendengar jawaban dari Taeyong, Ian akui ada gelai rasa manis yang menyapa dirinya. Oleh karena itu, dia menerbitkan senyumnya sembari bertanya, terkena saja sudah tidak sehat, apalagi secara langsung. Karena aku mengatakan tentang kita tidak bersama, dan dia mengamuk, jawab Taeyong apa adanya. Awalnya Taeyong berpikir bahwa Ian akan marah karena dia bertindak sesuka hati, akan tetapi wanita di sampingnya ini lalu dengan cemar yang memeriksa permukaan pipinya. Taeyong mendapati Ian bertanya, kau ditampar tidak? Wanita itu obris sekali menampak. Tidak apa-apa, jawab Taeyong dengan netra yang terus memuja keindahan yang ada di hadapannya ini. Suara cemas dan kekhawatiran dimiliki ia tertuju padanya, dan Taeyong pikir ia bisa kira jika lama-lama seperti ini dia sudah menekan jauh keinginan berlebihnya padanya. Dia juga hobi sekali menyumpahi orang tanpa takut akan berbalik padanya. Sebelum selesai Ian bicara, tiba-tiba Taeyong menarik tengkuknya hingga dia bisa merasakan berusaha meraup bibirnya. Taeyong menciumnya dengan pergerakan yang sangat lembut, dan Ian tiba-tiba ingin menangis dalam bersama dada yang seolah tengah dipenuhi ratusan kupu-kupu yang berterbangan. Ian lantas membalas Taeyong dengan lembut pula. Oleh karena itu, setelah keduanya bertatapan, Ian menarik tengkuk Taeyong dan membawa keduanya dalam yang diselimuti perasaan masing-masing. Itu berakhir ketika keduanya sama-sama membutuhkan oksigen, dan Ian dapat melihat Taeyong tersenyum padanya. Ian masih menaruh cemarnya di pergelangan tangan Taeyong, dan tak lama kemudian wanita itu berujar, bibirmu yang termanis. Kau memang luar biasa, balas Taeyong dengan tawa ringannya. Namun beberapa saat kemudian tawa itu musnah ketika Taeyong teringat sesuatu. Tanpa pikir panjang, dia pun bertanya, memangnya siapa saja yang sudah kau rasakan?
Yutian terlihat tengah cemburu dan Ian pun menggodanya dengan menjawab, "Benar saja atau sudah berlanjut ya? Aku lupa, pasti sedang asyik dengannya, maka dari itu kau mudah lupa," komentar Taeyong dengan bibir yang bergerak-gerak lucu. "Ngomong kau yang bertanya," ujar Ian yang dia emosi. "Kau selalu pakai saat bersama Elena kan?" Tanpa ragu Taeyong mengangguk. Dalam masalahnya dia menjelaskan, "Aku juga jarang sekali tidur dengannya, hanya beberapa kali saat awal pernikahan kami." Yonggi yang menyarankan agar aku tampak mencintainya. Ian kemarin itu sebagai obat rindu kepadamu, jawab Taeyong yang segera disemprotas oleh Ian. Rindu padaku tetapi tidur dengannya ada saat mencari alasan. Kurasa semua orang bisa seperti itu. Yang diinginkan belum tentu bisa dicapai. Jadi bayangkan bahwa dia gapai adalah yang dia inginkan, padahal kenyataannya tidak, balas Taeyong. Bukannya jawaban yang diterima Ian sesaat setelah dia menyuarakan tanyanya, melainkan sebuah cetakan ringan di dahinya yang sontak membuatnya berteriak memaki. Taeyong akan tetapi segala deretan nama hewan yang siap Ian panggil satu persatu itu harus dia telan seorang diri saat Taeyong membalas. Ian tahu pria itu hendak menyuarakan tanyanya, apalagi dengan kedua sudut bibir yang menahan senyum itu. Ian tahu Taeyong tengah menahan sesuatu. Namun sebelum pria itu berhasil menyuarakan tanyanya, tiba-tiba bonus yang berada di saku jaket itu terdengar darinya. Awalnya Ian pikir itu Taeyong atau mungkin Yonggi, tetapi berekspresi tidak suka dari Taeyong saat melihat nama pemanggil. Jika saja bukan permintaan yang sudah pasti, Taeyong menolak panggilan ini dan memilih untuk mematikan ponselnya. Dengan napas beratnya, Taeyong lantas menerima panggilan itu dan terlupa dia turut menyalakan modal loudspeaker. Sayangnya kali ini tindakannya yang menurut pada permintaan yang tidak berubah baik saat dia mendengar suara pelayan di seberang sana. Tuan Kimnya pingsan di kamar mandi, dia tak pernah bisa mengerti apa yang ada di kepala dia. Kenapa wanita itu seringkali bertindak di luar nalarnya dan Taeyong tak mengerti dengan itu. Contohnya saja seperti kali ini, jangan tiba-tiba Ian membawanya ke rumahnya bersama Elena untuk membawa wanita Kim itu ke rumah. Di tengah kesibukannya untuk menebak apa yang ada di kepala Ian saat ini, tiba-tiba dia mendengar sebuah suara yang tak lagi asing untuknya. Sekarang Ian mengurusi segala keperluan Elena di rumah sakit ini dan wanita itu juga meminta agar Taeyong tetap berada di ruang inap Elena. "Aku harus seperti ini agar kau mau kembali?" tanya Elena yang tengah berusaha bangkit dari posisi tidurnya menjadi duduk bersandar.
Wanita itu menahannya dan Taeyong tak memiliki alasan untuk menerima sentuhan wanita ini lagi. Karena itulah dia melepas cengkraman Elena pada lengannya dengan paksa, dan setelah melepas dia pun segera melangkah menjauh. Taeyong panggil Elena dengan air mata yang kembali hendak berjatuhan. Ketika dia mendengar namanya dipanggil oleh Elena, Taeyong tak memberi respon apapun. Dia pun hendak kembali duduk di sofa ruang inap ini. Dia memilih untuk bersandar di dinding yang terdapat jendela di samping. Taeyong lalu tahu setelah dia mengatakan kenyataan yang satu ini, Elena akan menolaknya tanpa ragu, dan dugaan Taeyong pun menjadi kenyataan. Wanita itu bertanya, "Jadi setelah pergi dari rumah aku menemuinya?" "Itu memang luar biasa," kuman Elena yang diimbuhi dengan tanya. "Dia tahu aku." "Itu bukan anakku," balas Taeyong dengan penekanan pada diam, katanya. Taeyong akui dia cukup cemas jika saja Elena mengatakannya tidak kepada wanitanya. Oleh karena itu, Taeyong lantas berjalan menghampiri Yen dan berbisik, "Kita pergi sekarang. Kau takut tahu bahwa aku hamil anakmu?" tanya Elena yang sontak mendapatkan upah kasar paling dari dalam hati Taeyong. Bagi pria itu, dalam hatinya dengan ketahuan yang berusaha diatakan jauh di dalam, Taeyong hendak bersuara, namun di luar lukanya. Dia harus terlebih dahulu berujar, "Kau hamil, bagus." Pesta akan semakin meriah ketika semakin banyak yang hadir. Karena itulah ketika Elena memuncati tempatnya dengan Yen yang menyulam senyum di tempat wanita itu, Kim Taeyong hanya bisa terdiam. "Masih mengingatku?" tanya Yen dengan senyumnya. "Apa Yen kecil berusia awal belasan tampak seperti Yen yang sekarang?" tanya Yen lagi. Manakala Elena tak mampu menjawab pertanyaannya, ia lantas kembali menyuarakan kalimatnya. "Apa menikmati harta keluargaku selamanya adalah hal yang menyenangkan. Kau juga bertanggung jawab pada mimpi dan kehidupan masa muda. Kenapa kau terlihat takut sekali?" "Kau takut aku meminta balasan untuk bantuanku membawamu ke rumah sakit ini, ya?" tanya Yen yang diimbuhi saja. "Aku tidak akan membiarkanmu mati dengan tanganmu sendiri. Bukankah sudah kukatakan bahwa dengan akulah kematian menjemput?" "Jadi berhenti bertingkah untuk menyakiti dirimu sendiri, karena hanya aku yang berhak atas kematianmu. Lalu tentang anak, kau mau dia sekaligus aku ingin menggunakan cara yang kau pakai."